Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 211. Mereka parkir di tempat terpencil, dan Dong Suebing serta Chu Feng turun, 4 petugas dan Liu Dahai turun dari van. Ketua Dong, kasus apa ini? Jawab Dong Suebing. Ini adalah penggerebekan perjudian. Liu Dahai menggerutu dalam hatinya. Itu hanya penggerebekan perjudian. Mengapa kamu begitu tertutup tentang hal itu? Dong Suebing berbicara dengan Chu Feng dengan lembut dan menunjuk ke rumah ketiga. Itulah target kami. Tetapkan 1 petugas untuk berjaga di pintu masuk desa. Kita harus cepat. Wajah Liu Dahai berubah saat dia melihat ke arah yang ditunjuk Dong Suebing. Rumah itu rumah Yu Zhengzi. Dong Suebing memandang Liu Dahai. Bersiaplah untuk bergerak. Liu Dahai merasa gelisah. Dia tahu kepala Dong tahu ini adalah rumah Direktur Yu. Brengsek, jika saya tahu kepala Dong akan melakukan penggerebekan perjudian di rumah Direktur Yu, saya tidak akan datang. Kotoran, sekarang saya terlibat dalam hal ini juga. Para petugas juga memperhatikan keseriusan hal ini dan saling memandang. Mereka bisa melihat keraguan-raguan di mata masing-masing, tapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menentang perintah Kepala Dong. Waktu telah berubah, dan Kepala Dong mengawasi stasiun mereka sekarang. Pergi. Chu Feng adalah orang pertama yang bergerak setelah Dong Suebing memberikan perintah. Dong Suebing, Liu Dahai, dan 2 petugas lainnya berlari menuju rumah itu dan meninggalkan seorang petugas untuk berjaga jika ada yang mencoba melarikan diri. 50 meter, 30 meter, 10 meter, 1 menit kemudian, semua orang sampai di pintu masuk rumah dan menunggu instruksi Dong Suebing. Dong Suebing mengangguk, buka pintunya dan masuk. Chu Feng masih menjadi orang pertama yang bertindak, dan dia menendang pintu hingga terbuka dengan 1 tendangan. Liu Dahai tahu kepala Dong serius dan tidak berani menunda. Dia melambai kepada petugas untuk mengelilingi ruangan yang terang benderang. Dong Suebing melangkah maju dan menendang pintu kamar hingga terbuka. Chu Feng menyusul Dong Suebing dan berteriak, "Jangan bergerak." Dia berhenti dan membeku. Dong Suebing juga tercengang. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan, dan hanya ada meja mahjong dan beberapa botol bir. Dong Suebing berbalik dan melihat Chu Feng. Apa yang terjadi? Mereka datang ke sini untuk penggerebekan perjudian tetapi tidak ada seorang pun. Chu Feng panik. Ini tidak seharusnya terjadi. Mereka bilang mereka akan bermain. Chu Feng melangkah maju dan menyentuh beberapa botol bir. Dia juga melihat 2 lembar uang kertas 100 RMB di lantai. Ketua Dong, mereka baru saja pergi. Birnya masih dingin, dan mereka tidak dapat menyimpan uang tepat waktu. Mereka mungkin tahu kita akan datang. Wajah Dong Suebing berubah. Seseorang membocorkannya, kata Liu Dahai. Mungkin seseorang di desa melihat kita dan menelepon mereka. Dong Suebing yakin tidak ada seorang pun yang melihat mereka di desa karena dia tidak melihat satupun penduduk desa sebelumnya dalam perjalanan mereka masuk. Sial, pasti salah satu petugas yang membocorkan berita operasinya. Mereka telah bekerja di bidang ini selama bertahun-tahun dan pasti memiliki beberapa koneksi. Selain itu, Hui Guo sebelumnya bertanggung jawab atas stasiun ini, dan mustahil baginya untuk tidak memiliki mata di sini. Sial. Membuat masalah bagiku berkali-kali. Dong Suebing sangat marah. Dia ingin melihat mana yang membocorkan berita penggerebekan ini. Kamu ingin mencari masalah denganku lagi. Kembali 2 menit. Waktu kembali ke 2 menit yang lalu. Suasana hening, dan ada aroma tanah dan rumput di udara. Dong Suebing kembali ke pintu masuk desa dan beberapa petugas sedang melihat rumah target mereka. Liu Dahai berkata dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Rumah itu. Dong Suebing memandang semua orang dan berkata, "Pergi." Liu Dahai, Chu Feng, dan yang lainnya bergegas maju. Petugas, Zheng Tua, yang bertugas menjaga pintu masuk, melihat semua orang berlari ke depan dan dengan cepat bergerak ke belakang van. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dering-dering sesosok tubuh muncul di belakangnya dan menyambar telepon sebelum yang lain mengangkat panggilan tersebut. Zheng Tua terkejut dan berbalik. "Dong, Ketua Dong." Dong Suebing mencibir dan menutup telepon. Dia melihat nomor yang namanya Yu Wei. Zheng Tua panik. Dia tidak menyangka kepala Dong, yang sedang berlari ke depan, tiba-tiba kembali. Dong Suebing melihat Liu Dahai, dan sisanya telah sampai di rumah.
Tapi dia telah menangkap tikus tanah itu dan tidak terburu-buru menggerebek rumah itu. Dia memberi isyarat kepada mereka agar mereka kembali. Ketua Dong, tidak aku Zheng Tua berkeringat dan memikirkan sebuah alasan. Liu Dahai dan yang lainnya kembali ke Fan. Ketua Dong, ada apa? Penggerebekan dibatalkan. Dong Suebing tertawa. Sebelum kita menangkap mereka, kita harus menyelesaikan masalah internal kita terlebih dahulu. Ketua Liu, lihat ini. Dong Suebing memberikan ponsel Old Zheng kepadanya, dan layar menunjukkan nomor, nama, dan waktu yang terakhir dihubungi. Dong Suebing menunjuk ke Zheng Tua. Ini laki-lakimu. Apakah orang ini benar-benar petugas keamanan publik? Ada penjahat di depannya dan bukannya menangkap mereka, dia malah memanggil mereka untuk memberitahu mereka tentang penggerebekan kita. Meskipun Liu Dahai enggan pergi ke rumah Direktur Liu untuk menangkap orang, dia lebih membenci pengadu. Wajahnya berubah. Zheng Tua, kamu sudah lama menjadi perwira, kenapa kamu melakukan ini, bantah Zheng Tua. Kepala Dong, Kepala Liu, saya tidak memberitahu mereka tentang operasi kita. Saya menelepon untuk mengetahui apakah mereka ada di dalam dan tidak membiarkan Anda semua membuang waktu. Dong Suebing menyela. Berhentilah membuang waktu. Borgol dia. Chu Feng menghela nafas dan mengeluarkan borgolnya untuk menangkap Old Zheng. Dong Suebing memandang Liu Dahai. Dia laki-laki Anda, dan saya tidak peduli bagaimana Anda akan menghadapinya. Tapi saya tidak ingin melihat orang ini di stasiun desa Huitian lagi. Liu Dahai mengangguk. Setelah penangkapan Zheng Tua, semua orang memandang Kepala Dong secara berbeda. Mereka mengira Kepala Dong masih muda dan pernah bekerja di keamanan negara. Dia seharusnya tidak paham dengan cara kerja keamanan publik di tingkat akar rumput. Namun sekarang, pendapat mereka tentang Dong Suebing telah berubah. Dia terlalu waspada dan sepertinya tahu Zheng Tua akan menelepon Yu Wei sebelumnya. Bahkan Liu Dahai, yang telah bekerja di tingkat akar rumput selama bertahun-tahun, tidak menyadari hal ini. Semuanya, matikan ponselmu sekarang. Dong Suebing memerintahkan. Ayo, semua orang mulai bergerak menuju rumah lagi. Kali ini, rumahnya tidak seperti sebelumnya. Mereka bisa mendengar tawa dan suara permainan mahjong. Dong Suebing tersenyum dingin dan menatap Liu Dahai dan Chu Feng, memberi isyarat kepada mereka dengan matanya. Bang, tampilan asli bab ini dapat ditemukan di Nov Eurois 1N. Chu Feng menendang pintu hingga terbuka. Siapa ini? Seseorang berteriak dari ruangan di sisi utara. Siapa yang berani mendobrak pintuku? Kamu ingin mati, brengsek. Kakak Yu, aku akan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sebelum pria itu keluar dari kamar, crash. Pintu kamar dibuka oleh Dong Suebing. Berjongkok dan tangan di atas kepalamu. Chu Feng menunjukkan izin kerjanya. Polisi, Yu Wei dan 3 pria lainnya tercengang. Kepala Liu, Xiao Chu, apa maksudnya ini? Liu Dahai menjawab tanpa emosi. Penggerebekan perjudian. Dong Suebing melihat ke meja mahjong dan melihat tumpukan RMB di atas meja. Dia berjalan mendekat dan memeriksa laci kecil di bawah meja. Ada lebih dari 3.000 RMB di laci dan 10.000 RMB di meja yang diambil Dong Suebing. Taruhan ini disita dan dikembalikan. Yu Wei mencibir dan menatap Liu Dahai. Ketua Liu, kami hanya bermain untuk bersenang-senang. Apakah kamu bercanda? Chu Feng dan petugas lainnya mengabaikan mereka dan maju untuk menahan mereka. Tangan Yu Wei dipelintir ke belakang, dan wajahnya berubah. Dia memandang Dong Suebing, tapi tidak tahu siapa dia. Tunggu, saya ingin menelepon. Saya pikir ini adalah kesalahpahaman. Dong Suebing tertawa. Biarkan dia menelepon. Yu Wei mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomor. Halo Paman. Petugas dari kantor polisi ingin menangkap saya. Kantor desa Huitian kami hanya bermain mahjong. Setelah beberapa saat, Yu Wei tertawa dan memberikan telepon kepada Liu Dahai. Pamanku ingin berbicara denganmu. Dong Suebing mengambil telepon dan menutup telepon. Baiklah, bawa mereka kembali. Yu Wei kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Petugas mengawal Yu Wei dan 3 pemuda lainnya keluar rumah. Biarkan aku pergi. Yu Wei panik. Saya kenal kepala biro Kabupaten Hu. Anda semua tahu siapa yang Anda tangkap. Ah, Dong Suebing mendorong punggung Yu Wei. Kaulah yang ingin aku tangkap. Jantung Yu Wei berdetak kencang. Ini mereka mengejarku. Stasiun desa Huitian. Di ruang interogasi,
Liu Dahai dan Dong Suebing duduk di dekat pintu masuk, dan Yu Wei di seberang mereka. Yu Wei ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir di kantor polisi. Bolehkah aku merokok? Dong Suebing menggebrak meja. Kamu pikir kamu siapa? Akui kejahatanmu, jawab Yu Wei dengan wajah gelisah. Saya hanya bermain mahjong dengan teman-teman saya. Apakah kalian semua perlu menangkap kami? Keluarga mana yang sesekali tidak bermain mahjong di rumah? Dong Suebing sengaja membuatnya takut. Kamu pikir kami menangkapmu hanya karena berjudi? Yu Wei tercengang. Dia ditangkap karena hal lain. Dia telah menimbulkan banyak masalah, tapi itu bukanlah kejahatan serius. Paling-paling, itu adalah perjudian atau perkelahian. Apakah ada yang melaporkannya ke polisi? Apakah pria itu yang dipukuli habis-habisan olehnya? Yu Wei berkeringat dingin. Dong Suebing menepuk bahu Liu Dahai. Liu tua, ayo kita keluar sebentar dan suruh Xiao Chu menginterogasinya. Setelah keluar ruangan, mereka melihat Chu Feng keluar dari ruang interogasi lain, kata Dong Suebing. Xiao Chu, aku akan menyerahkan pertanyaan tentang Yu Wei padamu. Cobalah untuk mendapatkan sesuatu yang berharga darinya. Chu Feng segera berdiri tegak. Ya Pak, bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.